bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial IPS. Kita melanjutkan materi tentang minggu lalu sudah permintaan, penawaran, sekarang kita akan belajar tentang pasar. Baiklah, yang ketiga, harga pasar. Harga pasar yang anak Ustazah mungkin pernah kali ya ke pasar. Seperti gambar berikut ini ada salah satu contoh pasar. Pasar itu adanya penjual dan pembeli. Pasar itu ada yang supermarket, ada dinamakan pasar tradisional, dan ada pasar zaman modern. Contohnya tadi yang saya sebutkan supermarket, Indomaret. Bisa Anda buka di halaman 164. Di pasar itu terjadinya tawar menawar antara penjual menawarkan barang dan pembeli berusaha menawarkan dan menurunkan harga barang. Penjual menaikkan harga barang dagangannya, pembeli berusaha menurunkan, sehingga terjadinya transaksi jual beli dengan kesepakatan yang paling diuntungkan para pembeli dan penjualnya. Baiklah, yang keempat, kita akan membahas tentang pasarnya. Bisa Anda perhatikan di depan ini sudah menulis tentang pasar. Yang keempat, pasar. Sebelum itu kita akan belajar tentang pengertian pasar, fungsi pasar, macam-macam pasar. Di bagian atas 5 ada dari segi fisik ataupun wujudnya, dari kegiatan distribusi ataupun luas distribusinya, barang diperjualbelikan, waktu terjadinya, dan strukturnya. Anda saja perhatikan video berikut ini. Bagi Anda saja yang kurang paham, silakan tanyakan saja, silakan tonton video ini ya nak. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada di dalam pikiran kamu adalah tempat kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan dan berbagai kebutuhan pokok lain. Ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan materi kali ini. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Syarat-syarat terjadinya pasar: pertama, adanya penjual; kedua, adanya pembeli; yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan; dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Dan yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Artinya, pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Anak-anak, pasar ternyata banyak macamnya. Mari ikuti dalam pembahasan selanjutnya. Menurut wujudnya, pasar terbagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Sementara pasar abstrak yaitu pasar di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya adalah online shop. Menurut luas jaringan distribusi, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya, Pasar Klewer di Solo atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contohnya, Pasar Cengkih di Manado, Pasar Kakao di Makassar, dan Pasar Tembakau di Sumatera. Yang ketiga, pasar regional,
yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya AFTA atau Wilayah Perdagangan Bebas di ASEAN. Selanjutnya ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya pasar Wall di Sydney dan pasar kopi di Santos, Brazil. Menurut barang yang diperjualbelikan, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja dan pasar modal. Sementara menurut waktu penyelenggaraan, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan yang terakhir, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya, Pekan Raya Jakarta. Baiklah nak, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya. Kita akan mengetahui ada beberapa golongan berdasarkan strukturnya. Untuk beberapa golongan yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar monopolistik. Dan yang terakhir, pasar oligopoli. Nah, kita akan mengetahui ciri-ciri masing-masing dari pasar-pasar tersebut. Kira-kira ciri-ciri dan masing-masing dari pasar-pasar tersebut apa aja? Yuk, kita dengarkan video selanjutnya untuk mengetahui ciri dari masing-masing pasar tersebut. Yang pertama, kita akan mengetahui ciri pasar persaingan sempurna. Memiliki yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang yang dijual sejenis, serupa dan mirip satu sama lain. Yang ketiga, penjual bersifat pengambil harga atau price taker. Yang keempat, harga ditentukan mekanisme dan pasar permintaan dan penawaran. Yang terakhir, mudah untuk masuk dan keluar pasar. Ini adalah salah satu contoh pasar persaingan sempurna. Oke, selanjutnya ciri dari pasar monopoli. Silakan diperhatikan. Ini adalah salah satu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Yang terakhir, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Ini adalah salah satu contoh pasar monopoli. Oke nak, the next. Nah, selanjutnya ciri-ciri pasar monopolistik. Nah, ini adalah ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Yang terakhir,
Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Ini adalah salah satu contoh pasar monopolistik. Yang terakhir selanjutnya, ciri the next ya nak, ciri-ciri pasar dari oligopoli. Nah, berikut adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Yang keempat, jenis barang bisa homogeneus atau diferensiasi. Selanjutnya, kelima, hambatan masuk cukup kuat karena paten dan modal yang diperlukan sangat besar. Ini adalah salah satu contoh pasar oligopoli. Baiklah nak, cukup sekian materi kita tentang ilmu pengetahuan sosial terkait harga pasar, fungsi pasar, dan macam-macam pasar. Ustazah harapkan Ustazah mengerti dan memahaminya. Bagi yang tidak mengerti silakan tanyakan ke Ustazah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.